Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Pronto. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu program Java berbasis iframe dengan judul menu restoran. Ini adalah desain aplikasi yang saya buat, yaitu ada JLabel, JTextFill, JButton, dan JTable. Di public class ini terdapat objek-objek yang diperlukan untuk mengelola suatu database, yaitu ada statement dengan variabel stmt, yaitu adalah interface untuk mengeksekusi query. Lalu connection dengan variabel con, yaitu adalah interface untuk menyediakan metode untuk menghubungkan ke database nantinya. Yang ketiga ada result set dengan variabel rs, yaitu adalah interface untuk menampung data hasil query. Lalu ada default table model dengan variabel model, yaitu fungsinya untuk menambahkan sebuah baris untuk ditempatkan di posisi terakhir dari model. Lalu ini adalah ada string URL, yaitu adalah lokasi si database restorannya. Di public menu restoran ini ditambahkan fungsi table, yaitu fungsi table ini digunakan untuk menambahkan kolom-kolom yang diperlukan pada suatu penginputan pada sebuah program. Lalu kita membuat fungsi table, yaitu ada default table model dengan variabel tb. Lalu memberi nama pada setiap kolom table dengan caranya memanggil variabel tb titik add column. Nah, fungsi add column ini digunakan untuk membuat kolom baru dengan nama menu, harga, dan kategori. Di sini ada JTable titik set model dengan parameter tb. Nah, JTable 1 ini adalah nama dari JTable yang ada di iframe. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu ke design, klik kanan pada JTable-nya, pilih change variable name. Nah, ini adalah nama dari JTable 1. Lalu set model ini untuk menampilkan data-data yang kolom yang sudah dibuat pada sebelumnya dengan cara memanggil parameter tb. Nah, fungsi coding ini digunakan untuk membuat koneksi ke database. Jika si koneksi database-nya berhasil dibuat, maka akan menampilkan database ditemukan. Lalu membuat objek statement dan mengambil data dari database. Lalu di eksekusi query dan simpan, hasilnya disimpan di objek result set. Jika pada saat mengambil data dari database berhasil berdasarkan nama kolom pada table, lalu ditampilkan ke dalam JTable dengan menggunakan tb titik add row. Nah, lalu dipanggil dengan menggunakan getString. Fungsi getString ini untuk mengambil kolom dengan tipe data string. Selanjutnya, di sini ada fungsi combo box dengan nama cmb kategori, yaitu adalah combo box untuk menampilkan data dari kategori ini, yaitu ada pilihan pertama adalah makanan dan pilihan kedua adalah minuman. Fungsi get selected item ini digunakan untuk mengambil nilai dari combo box berdasarkan list item dengan perintah get selected item. Dan cara memanggil nilainya yaitu menggunakan operator pemberi nilai sama dengan nilainya, yaitu adalah makanan dan minuman. Selanjutnya kita ke fungsi button simpan. Di sini adalah program mengambil input dari user, yaitu tipe data string dengan variabel nama menu,
untuk menampilkan text field, untuk mendapatkan input dari text field nama dengan nama txt nama, dan harga dengan tipe data integer. Karena tipe datanya integer, yaitu harus dipanggil dengan integer parseInt. Selanjutnya ada string kategori, yaitu untuk mendapatkan input dari combo box kategori. Dan pada saat semua sudah diinputkan lalu menekan button simpan, maka akan menampilkan notifikasi dengan berisikan data berhasil disimpan dengan cara menggunakan GOptionPan. Lalu kita membuat query simpannya dengan cara insert into nama tabelnya menu, values dalam kurung, lalu memanggil nama variabel yang sudah dibuat tadi. Nama variabelnya itu ada nama underscore menu, harga, dan kategori. Lalu query-nya disimpan dengan cara menggunakan stmt execute update. Nah, jika pada saat semua datanya sudah diisi, lalu ditekan button simpannya, sesudah muncul notifikasi data berhasil disimpan, maka datanya akan tersimpan pada tabel dengan cara memanggil fungsi tabelnya. Jika pada penginputannya gagal, maka akan menampilkan error. Lalu kita masuk ke program GTable satunya, yaitu fungsi coding ini digunakan untuk menselect semua data dari data nama menu, harga, dan kategori, dan button simpan set enable false. Jadi pada saat kita menekan data yang ada di tabel tersebut, maka si button simpan ini akan dinonaktifkan. Lalu di button edit set enable true dan exit true, delete true. Jadi pada saat kita menekan data yang ada di tabel tersebut, kita hanya bisa menekan button edit, button exit, dan button delete, sedangkan button simpan tidak bisa karena di nonaktifkan. Begitu juga dengan text field nama, karena pada saat kita akan mengedit, mengupdate sebuah data pada tabel, kita hanya bisa mengedit harga dan kategorinya saja, sedangkan nama tidak bisa karena si text field nama ini merupakan primary key. Selanjutnya kita masuk ke fungsi button edit. Di sini ada query update dengan cara update nama tabelnya menu, set harga, memanggil text field harganya dengan menggunakan getText, lalu kategori, dan tujuannya itu adalah nama menu. Jadi pada saat kita mengedit datanya, yaitu adalah hanya bisa mengedit harga dan kategorinya saja, sedangkan nama menunya tidak bisa karena merupakan primary key. Selanjutnya perintah update data dengan menggunakan stmt execute update. Nah, pada saat kita sudah selesai mengedit data pada tabel tersebut, maka akan menampilkan data berhasil diedit dengan menggunakan GOptionPan show message dialog. Dan pada saat kita sudah selesai mengedit datanya, otomatis si data pada tabel tersebut akan
mengupdate secara otomatis dengan cara menggunakan memanggil fungsi tabelnya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi delete, yaitu integer oke sama dengan di option pane show message dialog. Jadi pada saat kita mengklik data pada table, salah satu data pada table, lalu menekan tombol delete, maka akan menampilkan notifikasi apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Lalu terdapat dua pilihan tombol ya atau tidak. Jika kita menekan tombol ya, maka akan langsung menampilkan query delete, yaitu dengan delete from, nama tabelnya menu, where tujuannya, nama kolom, nama underscore menu, lalu delete data dengan SMT execute update. Jika kita sudah menekan tombol ya, maka akan menampilkan notifikasi lagi, yaitu data berhasil dihapus. Dengan di set text field nama, text field harga, dan combo kategorinya disetting dengan data yang kosong. Dan pada saat kita sudah berhasil mendelete datanya, maka di table tersebut akan otomatis menghapus datanya juga dengan cara memanggil fungsi tabelnya ini. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program menu restorannya. Ini misalnya nama menunya mie goreng harganya 6.000, kategorinya makanan. Kita simpan, data berhasil disimpan pada tabelnya, otomatis akan menambahkan data baru yang sudah diinputkan tadi. Lalu kita akan mencoba button edit, yaitu dengan cara menekan data pada table, kita edit harganya, misalkan 9.000, tekan edit. Data pada harga mie goreng tersebut sudah berhasil diganti. Lalu kita akan mencoba button hapusnya. Nah, jika pada saat kita sudah menghapus, kita sudah menekan data pada table lalu menekan tombol hapus, maka pada tabelnya akan otomatis terhapus. Nah, bagaimana sih cara mengganti logo aplikasi Gframe dan nama Gframe-nya? Seperti ini, yaitu dengan cara klik kanan pada Gframe, pilih properties, yaitu judulnya, pilih set title untuk mengganti judulnya. Dan cara mengganti logo aplikasi pada Gframe-nya yaitu pilih icon image, pilih titik 3, klik pilih custom code, yaitu menuliskan script new Java Swing image icon, lalu ini nama foldernya, dan ini nama gambarnya. Begitu juga dengan cara menambahkan background, yaitu menggunakan glabel. Lalu klik kanan, pilih properties, pilih icon, lalu masukkan gambar yang diinginkan, pilih external image, tekan OK. Lalu kita akan mengecek datanya di command prompt, apakah data yang sudah ditambah, diedit atau dihapus tadi tampil di database sumnya iya atau tidak.
Ini adalah data-datanya. Yang tadinya mie goreng kan sudah dihapus, maka di database, maka pas saat kita coba di command prompt ya, datanya sudah tidak ada karena sudah dihapus. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.